Ini ya, sekali lagi berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan. Sebelum duduk kasih tos dulu kanan kirinya bilang semangat gitu ya. Semangat ya. Thank you Pastor Tommy. Semangat ya, dan tim Praise and Worship yang hari ini sudah melayani Tuhan. Saya percaya sedari pagi beliau sudah melayani Tuhan dan tim sudah melayani Tuhan dengan sangat luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, dan kita percaya bahwa di dalam ibadah raya pertama, kedua, dan ketiga Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ya, jadi yang paling penting dalam ibadah itu adalah kehadiran Tuhan, Saudara. Ya, itu yang paling penting karena yang sanggup menyembuhkan kita, memulihkan kita, melakukan mujizat dalam kehidupan kita itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya, makanya kita harus selalu merindukan Tuhan, menantikan Tuhan, give the best, berikan yang terbaik. Waktu kita menyembah, memuji Tuhan, kita berikan yang terbaik. Hati kita condongkan kepada Tuhan. Kita tanggalkan segala beban yang mungkin hari-hari ini sedang membebani kita. Tapi saya mau katakan seberat apapun beban kita, saudara, di tangan Tuhan itu terlalu kecil. Katakan sama-sama kecil. Nggak ada apa-apanya, saudara. Ya. Makanya yang Tuhan rindukan adalah kita tetap tekun, tetap setia, tetap mengasihi Tuhan, tetap mencintai Tuhan. Amin. Ya. Nah, untuk itu Saudara hari ini tentu terima kasih terus yang saya boleh sampaikan kepada Bapak Gembala dan Ibu untuk kesempatan untuk saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Saudara siap dengar firman Tuhan? Ya, coba tanya kanan kirinya, siap dengar firman Tuhan? Ya. Karena saya yakin dan percaya saudara, hati kita itu seperti tanah katanya gitu ya. Jadi saudara mengasihi Tuhan, pastikan tanah itu adalah tanah yang siap digembur, yang siap diberkati, yang siap ditanami oleh kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya itu akan bertumbuh. Dan waktu bertumbuh saudara, itu bukan untuk kepentingan Tuhan. Sekali lagi ya, waktu itu bertumbuh saudara, itu bukan untuk kepentingan Tuhan. Tapi untuk kepentingan siapa? Saudara dan saya. Saudara menjadi pribadi yang lebih baik day by day. Menjadi pribadi yang lebih berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi pribadi yang lebih mengasihi Tuhan. Menjadi pribadi yang grow, bertumbuh, berbuah, saudara. Sehingga apa yang terjadi? Hidup kita menjadi berkat. Dan orang dapat merasakan kehadiran kita, saudara. Kenapa? Karena hidup kita menjadi berkat. Tadi malam, saudara, dalam saat teduh saya diingatkan sebuah peristiwa di dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah mendengar kisah tentang Bartimeus? Ya, orang buta yang mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Jadi saudara, dia tinggal di Yeriko, saudara. Yeriko ini dikenal sebagai kota yang seringkali menjadi tempat untuk bertamasya. Ya, karena suasananya baik, suasananya kondusif, saudara. Ada begitu banyak orang yang senang ke kota itu, saudara. Nah, singkat cerita saudara, karena kota itu menjadi kota yang sangat disenangi oleh banyak orang, banyak para pengunjung datang ke kota itu, bertamasya ke kota itu, saudara. Nah, singkat cerita, Bartimeus ini terus-menerus pernah mendengar cerita-cerita tentang apa yang disampaikan oleh orang-orang tentang Yesus, bagaimana Yesus sanggup menyembuhkan dan memulihkan. Makanya saudara, penting sekali kita suka mencintai firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Makanya saya sangat bersyukur nih ya, Bapak Ibu Saudara tempat ini gak pernah bosan-bosan untuk dengar firman Tuhan. Percayalah saudara, waktu kita terus-menerus belajar mendengarkan firman Tuhan dengan tekun dan setia, maka firman itu akan berbuah dalam kehidupan kita. Dan yang ngalamin buahnya siapa saudara? Ya kita, yang merasakan buahnya juga kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan, orang-orang di sekitar kita juga akan merasakan manisnya kehidupan kita. Ya, jadi saudara, pada waktu itu Bartimeus sering mendengar tentang Yesus. Tiba-tiba Yesus berkunjung ke kota itu. Bayangkan saudara, saya ingatkan dalam keterbatasannya Bartimeus, dia kan nggak bisa ngelihat saudara. Betul nggak? Yang paling dia bisa adalah dengar. Perhatiin saudara kunci Tuhan. Seringkali Tuhan izinkan keterbatasan dalam hidup kita. Jangan fokus sama keterbatasan itu saudara. Pasti ada kekuatan dalam kehidupan kita. Yang Tuhan bisa pakai itu supaya kita bisa mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Ya, dia buta, saudara mengisi Tuhan. Karena dia buta, ngomongnya kenceng. Tapi kan dia nggak bisa, saudara ya. Dia juga nggak tuli gitu ya. Dia dengar Yesus datang. Makanya, saudara, karena dia tidak tahu di mana ada Yesus, dia berteriak-teriak. Minta pertolongan supaya disembuhkan, saudara. Bayangkan, orang-orang di sekitarnya bilang, diem, jangan berisik. Ini public figure lagi lewat nih. Orang terkenal pada zaman itu. Jangan berisik. Ya kan? Saudara,
keterbatasannya dia bisa aja berkata begini, ya sudahlah. Mungkin hanya orang-orang yang bisa melihat yang ditolong. Kalau dia meratapi nasibnya, saudara. Lalu dia duduk dan tidak berbuat apa-apa. Percayalah dia tidak akan pernah mengalami mujizat Tuhan. Tapi karena dia tahu, sekalipun saya dihalang-halangi untuk berteriak, saya akan tetap berteriak juga. Ya kan? Nah kadang-kadang yang kayak begini-begini saudara. Ya kan? Jadi antik. Dan Tuhan mendengar nih siapa sih orang berteriak-teriak. Ya udah dibilang jangan berisik, dia tetap berteriak juga. Dan yang luar biasa, dia mengalami kesembuhan. Dia mengalami pemulihan. Oleh karena apa saudara? Iman. Tapi saya kena percaya oleh karena teriaknya itu saudara. Ya, dia beriman lalu dia berteriak-teriak gitu. Tuhan tolong. Jadi saya mau katakan bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara, kita punya keterbatasan. Mungkin kita punya keterbatasan apa? Contoh, kita punya keterbatasan finansial. Tapi saudara, kita punya kelebihan dalam hal waktu. Kita punya kelebihan dalam hal kreativitas. Betul nggak? Jadi rajin itu tangan. Bukan rajin tangan untuk pukulin orang, saudara. Rajin buat sesuatu, bikin makanan kah itu, bantu orang kah itu. Dari keterbatasan finansial, jadi diberkati Tuhan. Oleh karena apa, saudara? Nggak fokus sama keterbatasannya. Tapi fokuslah, saudara, sama kekuatan yang Tuhan kasih dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Ya. Jadi saudara, saya kira percaya itu harus kita geluti bersama-sama. Itu yang harus kita percaya bersama-sama. Bahwa setiap kita diberikan kekuatan yang daripada Tuhan. Mungkin pada waktu itu Bartimius tidak pernah bisa melihat dan berkata, mungkin gak ada satu dokter pun yang bisa sembuhkan dia. Tapi who knows dalam kehidupan ini. Siapa yang tahu saudara. Tiba-tiba Yesus mampir ke kota itu. Dia berteriak-teriak. Ya. Kalau sekarang mungkin nyanyinya gak biasa saudara. Oh dia nyanyi. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Yang lain kan, besarlah namanya, nah kuasanya. Betul gak? Kita juga kadang-kadang worship leader juga bingung. Ini kenapa ya? Musiknya udah heboh, dia gak heboh gitu ya. Ya gak apa-apa juga sih saudara ya. Tapi harusnya itu, kalau orang bersukacita ya bersukacitalah. Jangan di tengah orang lagi bersedih, berduka, saudara bersukacita. Itu gak benar gitu ya. Kalau lagi bersedih, bersedihlah saudara ya. Nah untuk itu saudara kita bisa belajar. Saya tadi malam pun belajar saudara. Bahwa terkadang kita tuh terlalu fokus sama kekurangan kita gitu. Sampai kita gak pernah lihat ada kelebihan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, ada begitu banyak orang fokusnya sama, waduh Tuhan saya sakit, saya gak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Kasihani aja lah saya. Tapi nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Saudara pernah lihat ya, ada zaman now itu Iron Man joget-joget di jalanan gitu kadang-kadang. Ada Iron Man joget-joget, saudara saya bilang, waduh ini luar biasa ya. Pakai lagu lagi dia puter, saudara mengasihi Tuhan. Ya, tiba-tiba saya lihat, wah mukanya masih muda-muda semua tuh saudara mengasihi Tuhan. Iron Man-nya mukanya masih muda-muda gitu ya. Sudahlah nggak apa-apa, mungkin dia baru bisa joget-joget itu, saudara. Ya, tapi saya mau katakan bagi setiap kita jangan hanya fokus kepada yang kita nggak punya, tapi fokuslah dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Percaya nggak, saudara? Setiap kita punya talenta, ya. Dan jangan beranggapan, saudara, talenta saya lebih kecil daripada yang lain. Mungkin nggak seberapa. Jangan dulu, saudara. Kalau talenta itu diberkati oleh Tuhan, karunia itu diberkati oleh Tuhan. Wow, luar biasa. Kenapa ya kalau ibu itu masak, makanan itu selalu enak. Ya selalu enak saudara, karena kita dikasih, makanya selalu enak. Gitu ya. Tapi kenapa ya ibu itu kalau buat kuenya enak. Jadi jangan fokus, ya jangan fokus sama keterbatasanmu. Jangan fokus sama Bartimius itu kebutaannya. Kalau dia fokus sama kebutaannya, dia gak akan pernah mengalami yang namanya mujizat dan pertolongan Tuhan. Tapi dia bertindak dengan iman, dia berteriak kepada Tuhan. Itu yang cuma bisa dia lakukan. Betul gak? Dia berteriak. Dia bilang jangan berisik, please. Jangan berisik, silent please. Tapi dia masih berteriak. Tuhan tolonglah aku. Yesus pun mendengar saudara. Saudara percaya bahwa sampai hari ini Tuhan adalah Tuhan yang mendengar setiap seruan dan doa kita. Amin. Ya. Dalam doa, di dalam hati aja dia dengar. Apalagi kalau doanya teriak.
Ya, nah untuk itu saudara, saya percaya bahwa waktu kita mengalami mukjizat, waktu kita mengalami pertolongan Tuhan, Tuhan mau kita mengalami yang namanya pertumbuhan dari waktu ke waktu, pertumbuhan iman, ya, pertumbuhan karakter yang baik, pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Nah, salah satunya adalah saudara, waktu kita bertobat, percaya kepada Yesus, menerima kasih karunia itu, mengalami kasih karunia itu, maka kita akan belajar untuk hidup di dalam kebenarannya. Maka hidup dalam kebenarannya membuat kita menghasilkan apa? Buah. Ya, itu buah roh, saudara mengasihi Tuhan. Nah, makanya saudara tidak ada di situ, tapi saya di sini mencatat di dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Tahukah saudara hari-hari ini ada sebuah istilah menarik, FOMO. Siapa yang pernah dengar tentang FOMO? FOMO, ya kan? Ya, sekali-sekali saudaraku yang kasih oleh Tuhan. FOMO itu adalah singkatan dari fear of missing out, atau dengan kata lain, takut ketinggalan tren. Jadi ada orang-orang yang FOMO, takut ketinggalan tren. Makanya supaya dia nggak ketinggalan tren, dia ikut ngetren, ya kan? Dengan berbagai macam cara. Hari-hari ini yang lagi ngetren tuh running, saudara. Lari, ya kan? Lari, ya. Terus ditunjukin dari larinya berapa kilo, ya kan? Yang lagi terkenal juga istilah pace, ya kan? Berapa kilo, terus pacenya berapa, gitu ya. Kalau sampai pacenya lebih kecil, berarti larinya lebih bagus. Orang kejar itu, saudara. Sehingga saudara ada begitu banyak orang yang hari-hari ini FOMO begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Supaya nggak kehilangan tren, dia cari sepatu. Sepatulah lari. Waduh, karena dia pikir yang paling mahal dan yang paling bagus, saudara. Dia beli yang paling mahal. Tahu kok saudara, sepatu lari yang paling mahal itu adalah sepatu lari yang mengandung karbon. Ya kan? Ya kan? Tahu ya? Tahu dong saudara. Jadi saudara, kalau karbon itu saudara, kalau jalan biasa keras. Ya kan? Satu membal, tapi saudara kan ada penyangga dia keras. Ya kan? Nggak enak. Apalagi kayak orang seperti saya, saudara. Saya perlu yang busa, sekali injak, bas, ya kan? Tidak membal-membal. Nah, gara-gara itu apa yang terjadi, saudara? Orang mulai FOMO. Apa aja dibeli, lihat, waduh ini bagus nih. Apalagi kemarin baru 9.9, ya kan? Udah mulai beli dan lain sebagainya. Ya kan sepatu. Padahal saudara, ketika udah dibeli, paling dipakai sekali, udah gak nyaman, ditaruh begitu aja, saudara. Tapi cicilan jalan terus. Betul nggak? Itu gara-gara FOMO. Yang kedua, saudara, FOMO yang kedua, hari-hari ini ada handphone yang terbaru lah, saudara. Betul nggak? Ya, handphone terbaru ada Apple 17 biji, saudara. Kan kasih Tuhan ya. Ya, tahu ya Apple 17 biji, saudara kasih Tuhan. Nah, itu terkenal banget, saudara. Apa-apa, saudara kasih Tuhan. Waduh, setiap promo dilihatin. Takut ketinggalan zaman. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Dia memaksakan diri. Udah memaksakan diri karena daya dan kemampuan tidak ada. Akhirnya ada tungding. Anda butuh dana? Ya. Tungding. Anda butuh dana? Segera. Ya kan? Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Entah. Kalau saudara lagi ngeliat orang lagi foto-foto begini di tengah jalan, saudara, mungkin dia lagi apply, saudara. Ya, mungkin dia lagi apply. Ya, verifikasi karena perlu wajah, saudara. Dia pinjem, saudara. Ya, dia pinjem. Wah, kayaknya pinjaman 5 juta kurang nih. Dinaikin jadi 10 juta. Aduh, 10 juta nggak bisa tuh beli itu yang namanya Apple 17 biji. Akhirnya apa yang saudara? Dia naikin menjadi 30 juta. Udah, dibeli. Puas? Nggak puas. Karena sebentar lagi ada Apple yang 18 biji. Saudara mengasihi Tuhan. Nggak akan pernah puas. Yang 17 belum selesai dibayar. Yang 18 dia mau beli. Dan apa yang terjadi? Hidupnya begitu-begitu aja. Sehingga saudara, karena FOMO, orang seringkali karena takut ketinggalan tren, orang seringkali gak ada damai sejahtera. Waktu melihat ada orang pakai baju bagus, sepatunya bagus, tasnya bagus, mulai hati kecilnya marah. Tidak tenang, insecure katanya. Tidak tenang, tidak ada rasa damai sejahtera. Tadi Pak Tommy bilang, dengan saya, tangannya terangkat saudara. Tetapi matanya masih ngeliatin, wah, itu kayaknya tasnya bagus banget. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ya kan?
Ngelihat FOMO. Ya kan? Sekarang datang ke gereja yang lagi ramai, happening, FOMO. Datang ke sana. Sama aja Bapak Ibu Saudara. Betul? Bedanya cuma satu. Lampunya di sono terangnya minta ampun Saudara. Ya kan membuat kadang-kadang mata, aduh ini jemaat yang datang nih benar-benar jemaat atau bukan ya? Kenapa Saudara sih doanya minta ampun? Ya FOMO, takut ketinggalan tren. Terus apa yang terjadi Saudara, waktu nyembah Tuhan dia foto dari samping. Sambil diangkat tangan. Ya kan, dia foto, dia kirim ke Instagramnya, dia kirim ke Facebooknya, dia berkata, in the presence of Holy Spirit. Wih, orang lihat juga akhirnya apa yang terjadi? Like-nya banyak. Betul gak? Terus kalau ketemu sama teman yang ditanya apa ya, follower lu berapa? Ya kan? Dan Saudara, kalau kita followernya gak banyak, kita mulai insecure, kita mulai gak damai sejahtera, kita mulai gak tenang. Betul gak? Nah seringkali Saudara, kita masuk ke dalam pencobaan-pencobaan itu bukan karena simbolis tidak bertanduk itu. Tapi karena kita gak bisa menguasai diri kita Saudara. Sehingga kita masuk dalam pencobaan demi pencobaan. Padahal Tuhan itu baik Saudara. Tinggal bagaimana kita minta hikmat Tuhan mengatur kehidupan kita. Mengelola hati kita untuk tetap memiliki damai sejahtera. Ini gampang diomongin Saudara. Tapi pada prakteknya, waduh. Bagi para pelayan Tuhan Saudara. Kalau udah pelayanan kemana-mana. Waduh, waktu kita lihat. Waduh, mulai gak insecure. Jangan-jangan saya gak dipakai Tuhan secara luar biasa. Jangan-jangan cuma dia yang dipakai Tuhan. Betul gak? Gak damai sejahtera. Tapi saya kena percaya Saudara, ini penting kita miliki. Kenapa? Karena waktu kita kehilangan damai sejahtera, hidup kita menjadi tidak tenang. Makanya Alkitab berkata dalam Galatia 5 ayat 22-23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu, saudaraku yang saudara Tuhan. Tapi hari ini kita mau sama-sama belajar tentang yang namanya damai sejahtera. Atau dalam bahasa Yunani dikenal dengan istilah Irein. Makanya dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata begini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Waktu Yesus ada di dalam kehidupan kita, saudara, kita menjadi manusia baru. Menjadi manusia yang diperbaharui oleh karena Tuhan. Oleh karena kasih karunia itu, saudara, Tuhan. Makanya ciptaan yang lama kita gak lakukan lagi. Yang FOMO tadi, yang insecure, ya underestimate sama Tuhan, betul nggak? Tidak bisa mengucap syukur, bawaannya kesel mulu. Lihat orang, ada nggak saudara? Bawaannya kesel mulu. Pernah lihat orang yang begitu saudara? Ya kan, dia ketemu kita ngomongnya baik-baik, tapi kayaknya dia kesel mulu sama kita ya. Nggak tahu kenapa saudara. Sehingga dia bisa berkata, memang saya tuh kayak begini, tapi hati saya baik kok. Waduh saudara, ya itu perlu dengar khotbah hari Jumat. Hari Jumat saudara. Ya, didengerin khotbah hari Jumat ya. Jadi nanti datang ke YouTube-nya, didengerin khotbah hari Jumat. Ya. Nah untuk itu saudara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata damai sejahtera itu ada tidak ada perang. Tidak ada kerusuhan. Adanya keamanan. Makanya kemarin saudara, waktu terjadi kerusuhan itu, pasti kita berdoa biarlah damai. Makanya ada lagu damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, lawatan Allah terjadi, damailah Indonesia. Kemarin lagu itu berkumandang di mana-mana, di mana-mana. Sampai orang kata begini, ya ampun Pak, kita udah berdoa aja, gak damai-damai. Udahlah Pak, kita gak usah berdoa lagi. Saya mau bilang, kita doa aja keadaannya begitu. Apalagi kalau kita gak doa. Jadi keadaan itu bukan membuat kita menjadi sebuah legalisme buat kita. Udahlah kita gak perlu berdoa. Justru kita harus berdoa. Karena waktu kita terus berdoa. Mungkin saudara, terjadi kayak begitu tuh. Baru kayak begitu doang sih. Kita kan udah takut pada waktu itu ya, sudah bisa terjadi seperti tahun 98. Orang panik beli beras sebanyak-banyaknya.
Pada hari Minggu itu, saudara, pada hari Minggu, bukan kuturut ayah ke kota ya, pada hari Minggu itu, saudara, pada hari Minggu itu ada berita tuh di Bekasi. Iya kan? Di Bekasi itu dibilang malam ini akan terjadi demo besar. Di kota mana? Di kota tercinta di mana saya tinggal, Bekasi. Tahukah saudara? Ya, orang mulai takut, ketar-ketir. Saudara, singkat cerita, udah malam, saya bilang sama istri, "Yang, aku mau olahraga dulu ya ke mall yang itu," saya bilang gitu. "Udahlah, nggak usah yang, kondisi dan keadaan ini tidak memungkinkan." Oh, karena saya mengasihi dan mencintai istri, saudara ya. Jadi kita harus tetap nurut, ya kan? Oh ya udahlah. Tapi saya mencoba sekali lagi, tapi yang kayaknya nggak apa-apa lah. Udahlah, nggak usah di sini aja. Nah, tiba-tiba putri saya bilang begini, "Iya papi, nggak usah lah di sini aja. Kalau mau jalan aja tuh di luar, jalan gitu katanya." Oh ya sudahlah. Nah, saudara, singkat cerita, itu warga sudah mulai ketakutan. Wah, satpam disuruh jaga perumahan dan lain sebagainya. Nah, saya bersyukur saudara punya RT yang hebat. Ya, jadi RT ini malam-malam ternyata dia muter-muter kota Bekasi sambil divideoin. Buat para warga, saat ini kondisi aman kondusif. Tidurlah dalam ketenangan. Ya, tujuannya untuk itu, saudara. Tidurlah dalam ketenangan. Saudara bayangkan pada waktu itu kabar-kabar itu membuat kita tidak damai sejahtera. Tapi apakah damai sejahtera itu yang dimaksud oleh Alkitab? Saya percaya itu adalah damai sejahtera yang semu. Kalau tidak ada perang kita bisa bersuka cita, tidak ada kerusuhan kita bisa. Itu orang di luar sana yang tidak percaya Yesus pun bisa. Terus yang kedua, tentram, tenang, ya. Deposito melimpah ruah, rekening rekdut, rekeningnya gendut. Saudara yang pasti Tuhan ya. Kalau yang itu saya mau Pak, rekdut itu saya mau, rekeningnya gendut saya mau Pak. Ya kan, rekeningnya aman, lihat di saudara ya, buka PIN, mau ngambil berapa aja keluar. Ya kan itu tentram. Kalau mau ambil PIN, baru kisi nominal tuh, saldo Anda tidak cukup nominal tambah, saldo Anda nggak cukup tuh, saldo Anda nggak cukup. Akhirnya cek saldo, ternyata cuman 0, ya kan? Saudara kasih Tuhan. Ya bagaimana bisa ngambil? Saudara kasih Tuhan. Ya jadi saudara yang dikatakan bahwa damai sejahtera menurut Kamus Besarnya tentram, tenang, keadaan tidak bermusuhan, rukun. Saudara, itu nggak perlu kita berdoa, kita percaya kepada Tuhan pun kalau itu terjadi, hati kita pasti damai sejahtera. Tapi apakah yang dimaksud firman Tuhan demikian? Saya percaya tidak, saudara. Makanya damai sejahtera menurut kebenaran firman Tuhan, saya simpulkan saudara, damai sejahtera itu adalah kualitas hati yang dimiliki oleh setiap orang percaya yang mau dituntun oleh Roh Kudus sehingga tetap mengalami damai sejahtera, ketenangan, keyakinan, kebahagiaan di tengah tantangan iman. Saudara ngalamin tantangan iman gak? Orang-orang di luar sana, saudara yang tadinya tidak percaya Yesus jadi percaya Yesus, mengalami sekali tantangan iman. Bagaimana kehidupan mereka ditolak di keluarga. Betul gak saudara? Ya kalau kita paling tantangannya imannya apa sih saudara? Pada waktu mau pergi ke gereja, hujan. Itu tantangan iman kan? Ya, apa yang saudara lakukan? Tetap berangkat, puji Tuhan, saudara. Jangan, Tuhan ini sebuah peneguhan yang daripada Tuhan. Memang Tuhan mau aku tidur dan terlelap dalam hadirat-Mu. Aduh Tuhan. Ya, saya kira percaya saudara, sekalipun keadaannya tetap belum baik. Doa-doa belum dijawab. Ada pergumulan hidup yang saudara alami. Ada tantangan iman. Tapi hati saudara tetap datang kepada Tuhan. Makanya lagu yang selalu saudara kita nyanyikan. Di hari Jumat kemarin juga dinyanyikan. Saudara. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban.
Makanya saya percaya saudara, kalau ada Yesus dalam hati kita, maka hidup kita penuh. Katakan sama-sama penuh. Kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh karena kondisi dan keadaannya, tapi karena Yesus ada dalam hidup kita. Makanya Alkitab berkata Yohanes 10 ayat 10 apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan tapi aku datang untuk memberikan kepada kamu apa? Hidup. Katakan sama-sama, hidup. Maka di dalam Yesus ada kehidupan. Bapak Gembala seringkali bilang, sesuatu yang mati dalam diri kita, waktu ada Yesus, maka ada kehidupan. Dan hidup dalam segala apa? Kelimpahan. Jangan langsung otaknya duit. Kelimpahan apa? Sukacita. Orang percaya apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia tetap bisa bersukacita. Mungkin iblis berusaha untuk menggoda dia, tapi dia berkata, iblis kecelek kamu. Kamu pikir sukacitaku tergantung sama itu? Oh enggak. Sukacitaku ada di dalam Yesus. Kalau dia sudah mati buat aku, segalanya tuh diberikan buat aku. Apalagi cuma makanan dan kehidupanku hari-hari. Bliss gitu. Ngomong sama si Bolis. Jadi tenang hidupnya saudara. Betul gak? Teman kantor, terus teman di lingkungan, sahabat kita, punya barang baru, barang bagus, barang mahal, barang branded. Kita tetap aman. Tenang. Betul gak? Jangan langsung berdoa, Tuhan, saya gak tahu dia dapat dari mana. Tapi kalau memang itu bukan berasal daripada Tuhan, hukum dia Tuhan. Aduh, bahaya doanya. Ya kan? Justru harusnya kita bersyukur, makasih ya Tuhan. Satu temanku tidak akan pernah menyusahkan aku karena hidupnya sudah lebih baik daripada aku. Jadi tenang, damai gitu. Mau datang, lihat lagi sepatu orang, sepatunya bagus, karbon punya tuh. Hati-hati ya saudara, kalau saudara pakai sepatu karbon jalannya juga begini-begini. Nanti saudara lihat ya. Ya saya juga ngikutin saudara. Jadi begini-begini jalannya. Kemarin ada ipar saya share. Bang, ini sepatu bagus bang. Ya kan. Menyala. Tahu ya. Kalau warnanya menyala saudara-saudara pakai di sini. Haleluya. Shalom. Tang. Menyala saudara. Tapi saya cuma bilang sama adik saya, kayaknya itu karbonnya deh. Iya bang, karbon. Udah jangan cari yang itulah. Cari yang busa aja. Ketika dipijak, langsung gitu kan. Karena kalau udah karbon mahal pula, saudara yang kasih lihat Tuhan. Betul gak? Kan yang kita cari adalah yang aman, yang nyaman. Betul gak? Digunakan, udahlah. Kalaupun gak punya itu saudara, apalagi sekarang gara-gara lari, jam tangan pun, beduh. Ini yang lama saudara. Tapi kalau digerakkan puji Tuhan boleh ya. Ya. Semua dibeliin, entah apa saudara yang dibeliin. Aduh, saya bingung hari-hari ini saudara. Sampai celana pendek pun dibeli. Celana pendek harganya 400.000 saudara. Saya bilang ya ampun Tuhan, pergi ke Tanah Abang 400.000 dapat selusin saudara. Ya, lebih mungkin dari selusin. Ya jadi perhatiin, sukacita kita, damai sejahtera kita, ketenangan kita tidak berasal dari hal-hal yang sifatnya material. Sehingga itu kekristenan yang sesungguhnya, saudara. Kenapa? Karena fokus kita, hati kita hanya kepada Tuhan. Ya, sehingga kita memiliki damai sejahtera. Tapi jujur, saudara, setiap hari si Bolis itu seringkali mau menggoda damai sejahtera kita. Betul nggak? Padahal lagi baik-baik, ditegur misalnya, cara tegurnya juga salah, saudara. Hati kita mulai gundah gulana. Betul? Marah dalam hati. Ya kan? Nggak mau lagi saya ketemu sama dia. Lebih baik saya kehilangan 10 juta daripada ngelihat mukanya dia. Yakin. Saya cuma bilang gitu. Yakin. Iya kan? Kadang-kadang begitu, saudara. Ya, tidak diperhatikan sedikit, sudah mulai marah. Ya sudahlah Tuhan. Kalau memang dia tidak memperhatikan saya, mungkin ada kesibukan lain. It's okay. Sehingga kita tidak underestimate sama orang, tidak underestimate sama Tuhan. Hidup kita penuh dengan damai. Amin. Damai bukan karena duit yang berlimpah. Kalau Tuhan berikan duit yang berlimpah, puji Tuhan. Betul gak? Ajak-ajak kita. Supaya kita makan bersama. Nah bagaimana saudara? Agar kita bisa memiliki damai sejahtera itu.
Ya, yang pertama tidak bisa tidak. Ayo bangun hubungan dengan Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, kita tidak bisa memberi sesuatu yang tidak kita punya. Sekali lagi, kita tidak bisa memberi sesuatu yang tidak kita punya. Bagaimana kita bisa mengalami memberi damai sejahtera kepada orang kalau kita nggak punya damai? Nah, tidak bisa tidak damai sejahtera sejati datangnya dari siapa? Tuhan. Pada waktu kita dekat membangun hubungan dengan Tuhan, saudara membangun hubungan dengan Tuhan perlu niat. Bukan cuma kerinduan aja, tapi niat yang dalam. Dan dipraktekin, saudara. Ntar malam saya mau berdoa. Ini niat nih, saudara. Ntar malam saya mau berdoa. Tiba-tiba waktu buka handphone, lihat si TikTok, saudara, ya kan? Gimana gerakan hari ini, saudara? Olahraga apa ya? Senam, gini, gitu kan? Ya, akhirnya lupa tuh. Ya kan? Lupa, nggak jadi berdoa. Misalnya hari Selasa, saya ingat nih hari ini ada yang namanya YouTube channel. Saya mau ikut ibadah. Mukjizat Zaman Now. MGN. Logo ya, ada logonya. Ya, Mukjizat Zaman Now. Udah punya niat, sudah. Perlu usaha nggak? Perlu. Tiba-tiba misalnya saudara, maaf, kuota Anda habis. Apa yang saudara lakukan? Apakah menyerah dan berkata, Tuhan, memang ini adalah jawaban. Tuhan, mohon maaf ya Tuhan. Nah, makanya saudara, untuk membangun hubungan itu perlu usaha. Nggak usah jauh-jauh deh. Dulu pada waktu pacaran masih ingat nggak? Abang ada di Bogor, adek ada di Parung Panjang. Dekat dong ya, Bogor Parung Panjang mah dekat ya. Mana ya? Ancol, saudara. Apapun aku terjang. Ya putar lagu, ya kan, begini kan. Putar lagunya meskipun badai silih berganti. Nah, saudara perlu usaha nggak? Perlu. Bagi laki-laki perlu tahan untuk beli apapun. Supaya apa? Ada duit nanti. Belanjakan tuh si adek. Betul nggak? Perlu apa saudara? Perlu usaha. Sama juga dengan Tuhan. Kadang-kadang kita sama Tuhan ngomongnya doang. Aku mengasihi Engkau. Aduh Tuhan. Kita juga melas dengannya saudara. Iya. Tapi perlu diusahakan. Amin. Makanya Mazmur 62 ayat 1-2 untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ada pengorbanan dan keputusan serta komitmen. Katakan sama-sama komitmen dalam menjaga hubungan dengan Tuhan. Karena waktu kita menjaga hubungan dengan Tuhan baik, saudara, Tuhan akan curahkan damainya. Waktu damainya itu ada, Tuhan akan curahkan hikmatnya. Tuhan akan curahkan petunjuk dalam hidup kita. Tuhan akan curahkan kekuatannya dalam hidup kita. Makanya 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi bagaimana damai sejahtera itu datang, saudara? Datang kepada sumber damai itu. Siapa tidak bisa? Tidak, Tuhan. Ayo, pagi-pagi saudara memulai hari bersama siapa? Jangan saudara ambil begini ya. Tuhan itu ada di mana-mana. Kapan saja Dia ada. Iya, saya percaya. Tapi saudara harus memberikan waktu secara komitmen datang pagi-pagi. Nanti ya Tuhan nasi uduknya aku cari Tuhan dulu. Keren. Nanti ya nasi kuningnya aku cari Tuhan dulu. Nanti ya gado-gadonya aku cari Tuhan dulu. Ya silakanlah saudara sebutlah masing-masing. Apa makanan kesukaan saudara. Ya, tapi cari Tuhan. Saudara yang namanya mencari, perlu usaha nggak? Namanya juga cari. Iya kan? Kalau tiba-tiba nemu, ya puji Tuhan. Tapi kalau namanya nyari, saudara perlu usaha. Perlu kegigihan. Ayo sama-sama saudara. Bangun hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Ya, dan yang kedua, saudara, bukan saja membangun hubungan dengan Tuhan, kita perbesar kapasitas pengharapan kita. Ya, nah, sekali lagi nih, yang namanya running lah, ya lari lah ya, karena lagi ngetren kan sekarang. Ya, sekarang mungkin saudara kita update, larinya baru 2 kilo misalnya, jalan keliling komplek 2 kilo. Butuh waktu berapa menit?
1 jam, saudara. Berarti kebanyakan nongkrongnya, saudara ya. Kalau 1 jam, 2 kilo 1 jam, kebanyakan datang ke warung situ. Oh ada gorengan, ambil gorengannya. Datang lagi, oh ada bakpao, ambil lagi bakpao. Jadi lama, jadi 1 jam ya. Biasanya mungkin 1 kilo 15 menit lah. Kalau jalan biasa, saudara. Ya, jadi kalau 2 kilo berapa? 30 menit. Wah, mulai memperbesar kapasitas. Nggak mau ah. Ya kan paling nggak 40 menit 3 kilo. 40 menit 3 kilo. Kurang 5 menit. Lalu diperbesar. Apa yang terjadi, saudara? Lama-lama 3 kilo bisa 30 menit. Karena memperbesar. Betul nggak? Nah bagaimana, saudara? Supaya damai sejahtera itu terus tetap ada. Makanya di dalam Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada siapa? Tuhan. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku. Ya mungkin pada waktu itu kita mengalami misalnya masalah ya yang kecil lah, saudara ya. Mungkin pengharapannya tidak terlalu besar, tapi ketika masalah yang urgent tidak ada lagi pengharapan selain saudara harus memperbesar kapasitasnya. Amin. Kapasitas pengharapannya. Bagaimana agar kita bisa memperbesar kapasitas pengharapan kita? Mazmur 103 ayat 2, pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Saudara, saya percaya setiap kita pasti pernah mengalami kebaikan Tuhan, bukan? Ya, ingat itu selalu. Bawa itu selalu. Dan itu akan memperbesar pengharapan saudara. Sehingga saudara bisa berkata, kalau Tuhan bisa tolong saya, maka Tuhan bisa tolong saya di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Bagaimana agar kita bisa memiliki damai sejahtera hari-hari ini saudara? Belajar untuk selalu bersyukur. Kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 18, 2-3 ya. Bagi kamu, mengucap syukur juga berarti kita memandang hanya kepada Tuhan. Saudara, sekali lagi bukan menolak keberadaan kita, situasi kita. Lalu saudara berkata, enggak, saya enggak sakit. Padahal saudara sedang ngalamin sakit. Saya enggak sakit. Saudara harus berkata, sekalipun mungkin hari ini saya sedang mengalaminya. Tapi aku bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan pernah tolong aku di masa-masa yang lalu. Maka Tuhan juga sanggup menolong aku di masa sekarang. Makanya aku bersyukur. Bersyukur karena Tuhan pasti akan berikan kekuatan buatku. Bersyukur karena Tuhan pegang kendali kehidupanku. Bersyukur akan janji-janji Tuhan dalam kehidupanku. Mengucap syukur juga berarti mengimani bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Rencana kita baik mungkin saudara. Tapi rencana Tuhanlah yang terbaik. Saya berdoa, biar damai sejahtera yang daripada Tuhan itu melimpah dalam hidup kita. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu tidak mengkandaskan iman kita. Tapi kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Aku percaya bahwa Tuhan pasti tolong aku tepat pada waktunya. Sehingga damai itu tetap ada. Ada orang ditolong, kita belum ditolong, tetap punya damai. Kenapa? Karena Tuhan punya waktu yang terbaik. Ada orang ngalamin pemulihan, kita belum, tetap punya damai. Ada orang punya sepatu running, kita belum, tetap punya damai. Ya, karena kita percaya saudara, biarlah damai sejahtera kita tidak ditentukan oleh karena kondisi dan keadaan yang ada. Tapi damai sejahtera kita percayakan hanya kepada Tuhan yang sanggup memberkati setiap kita. Amin saudara. Ya, untuk itu mari sama-sama kita tetap memiliki damai itu. Sehingga buah kebenaran itu ada dalam saudara dan saya. Buah roh itu ada dalam diri saudara dan saya. Sehingga kita bisa tetap bersyukur, bersukacita kepada Tuhan. Karena damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan.